efeknya buat Roy sendiri? Prapit, ya namanya prapit itu kan langkah-langkah dan hak hukum dari pihak Roy Suryo kan. Jadi peradilan itu boleh dilakukan ketika dia rasa prosedur penanganan perkaranya tidak beres atau tidak prosedur. Yang kedua kalau mereka ditahan, atau yang ketiga kalau bukti-bukti belum cukup kok mereka disiapkan disidangkan itu. Jadi mereka boleh prapit untuk apapun juga sepanjang belum disidang. Kalau sudah hari pertama sidang dan prapit itu masih jalan, prapitnya gugur. Begitu. Sebentar ya. Bang, di kasus ini kan banyak sekali muncul nama, muncul purnawirawan dan segala macam. Ya. Ini mempengaruhi gak sih Bang dengan proses yang ada dengan intervensi dan segala macam yang nama besar 50 yang menjamin segala macam Ya. berpengaruh? Enggak, ini semua kebijakan dari pihak jaksa mengikuti pola-pola yang sudah ada. Ya, jadi di dalam wilayah kejaksaan mereka sudah punya prosedur mana yang harus ditahan, mana yang tidak perlu ditahan, begitu. Dan ini sifatnya diskretif ya, kebijakan besaran undang-undang. Jadi di sana juga sudah ada tuh. Jadi kasus pembunuhan ya pasti ditahan. Itu kasus penganiayaan berat pasti ditahan. Kasus pencurian pasti ditahan, kasus pencurian pasti ditahan, tapi kasus pencemaran nama baik pada umumnya tidak ditahan. Bang, penyebutan nama dari presiden kita sendiri juga itu bukan intervensi atau sebagai yang menunggangi atau yang menjamin dan lain-lain. Siapa yang menyebut presiden kita Prabowo kan? Dua-duanya kan menyebut ya Bang. Oh, Pak Prabowo nggak ada atensi apa-apa. Ini kan dia kan wilayah eksekutif, ini kan wilayah kejaksaan. Memang di wilayah eksekutif juga, tapi ini kan wilayah penegakan hukum, jadi rasanya tidak ada intervensi dari Pak Prabowo Subianto. Memang ini pakemnya pihak kejaksaan begitu. Dari zaman dulu pihak kejaksaan begitu, karena sudah mereka punya pola begitu. Justru kalau pihak kejaksaan berpola yang bertentangan dengan pola-pola umum, ini yang kita pertanyakan. Gitu. Makanya kita selalu bilang di wilayah perkara ini, Roy Suryo ini memang si Roy Suryo CS tidak akan ditahan. Mereka akan ikut sidang sama seperti Pak Rasman sudah mengikuti sidangnya, sama kayak Iklim Hakim mengikuti sidangnya. Siapa lagi yang kasusnya para nama baik kan mengikuti sidangnya, mereka nggak ada yang ditahan. Berarti nggak ada intervensi maupun menunggangi ya Bang? Ya, satu contoh perkaranya Haris Asar kan dia lawan Pak Luhut kan nggak ditahan juga kan. Jadi memang itu yang dipakai oleh pihak jaksa. Jadi nggak ada yang eksklusivitas terhadap perkara ini, nggak ada. Boleh satu lagi Bang, kemarin ada pembahasan dari jaksa menawarkan erupsi Roy Suryo. Itu adalah prosedur hukum. Jadi dalam perkara pencemaran nama baik pihak kepolisian menawarkan RJ, baik kejaksaan juga harus menawarkan RJ juga. Ada kewenangannya Bang untuk Ada, dari kejaksaan? RJ kan sudah diatur sekarang di KUHP kan. Jadi di pihak jaksa boleh menawarkan RJ dan ditawarkan, kamu RJ tidak, RJ apa tidak? Jawabannya tidak, sudah berarti tidak. Tapi kau jangan mulai berbutannya ya supaya kami tidak tahan kan? Sudah, gitu. Jadi jaksa menjalankan pola yang sudah umum berlangsung di wilayah kejaksaan. Tapi kamu kalau Roy sendiri kan pernah di penjara juga mantan narapidana. Ya, dia residif kan, residif. Tapi ini kan kasus pencemaran nama baik. Itu nggak bisa Dia juga kan pernah yang sama juga pencemaran. Tapi ini pencemarannya Roy Suryo berbeda nih. Satu dia cemarkan suatu ini Borobudur itu kan, candi kan, suku yang satu.